Satu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa saudara kembali walaupun hanya melalui media online ini. Nah, hari ini di pertengahan minggu ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu hati yang dapat diajar. Mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menolong kita dalam mendengarkan firman Tuhan ini, dan bukan saja mendengarkan tetapi juga melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau menolong kami sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus membantu kami, menolong kami mengerti tentang maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin setiap ayat dan setiap perkataan dari hamba-Mu, agar semua itu sesuai dengan kehendak dan konsep surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak di antara kita yang belajar sesuatu, tetapi pada waktu kita melakukannya, kita tidak dapat mengerjakan seperti yang waktu kita pelajari. Karena itu hari ini saya ingin memberi tema hati yang mudah diajar. Artinya apa? Hati yang bukan saja bisa mendengar pelajaran, tetapi juga bisa melakukannya. Itulah hati yang mudah diajar. Sebab apa artinya kalau mendengar banyak pelajaran tetapi tidak melakukannya di dalam hidup kita. Nah, sebetulnya setiap makhluk di bumi ini bisa diajar dengan baik. Di dalam sebuah tim sirkus misalnya, hewan-hewan yang begitu buas, yang begitu dengan keliarannya, begitu terkenal dengan keliarannya, ternyata bisa begitu mudah dan jinak. Seekor singa misalnya, yang begitu liar dan ganas, dapat menjadi penghibur bagi para penonton. Seekor anjing misalnya, itu sekarang dapat diajar untuk melacak. Kalau ada virus COVID-19 bahkan bisa mendeteksinya. Tentu harus diajar, bahkan dapat lebih tepat daripada alat-alat yang lain. Nah, karena itu sesuatu yang diajarkan kepada kita itu sebetulnya tergantung daripada kondisi hati kita. Orang bisa cerdas, tetapi kalau hatinya bebal, pikirannya bebal, dia menerima, dia mengerti pelajaran itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Contoh orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi, orang-orang Saduki. Mereka disebut oleh firman Tuhan sebagai keras tengkuk, keras kepala, dan bebal. Apakah mereka orang bodoh? Tentu tidak. Bahkan penelitian sudah membuktikan mereka adalah orang yang kelompok orang yang sangat cerdas di dunia ini, bahkan paling cerdas di dunia ini. Tetapi Alkitab menyebutnya mereka bebal. Alkitab menyebutnya mereka bodoh. Apakah bodoh sesungguhnya? Mungkin IQ-nya kurang? Tidak. IQ-nya cukup, kepintarannya untuk menangkap cukup. Tetapi kebodohannya adalah ketika mereka dengan keras hati tidak bisa melakukan apa yang mereka tahu, yang mereka pelajari. Karena itu keinginan belajar itu satu hal. Tetapi untuk mudah diajar dan melakukan firman Tuhan itu hal yang lain. Minat belajar itu tinggi. Kebanyakan dari orang minat belajarnya tinggi hanya karena ingin tahu, bukan ingin mau berubah. Sekarang di zaman COVID-19 ini, kita yang lebih banyak di rumah ini disuguhkan begitu banyak seminar-seminar melalui web, namanya webinar. Dan hampir setiap hari kita mengikuti, ada undangan untuk mengikuti webinar. Nah, saya ingin berpesan, berkali-kali saya sudah katakan,
yang terpenting adalah bukan bagaimana memulai dan mengakhiri sesuatu musim, sesuatu masalah. Tetapi apakah selama ada masalah itu, selama ada musim itu, apa yang kita dapat? Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih bermakna. COVID-19 ini sudah hampir berlangsung 1 tahun. Persoalan yang terpenting sekarang adalah bagi hidup kita, bukan hanya kita menghindar terpapar dari COVID-19 ini, tetapi yang terpenting adalah selama 1 tahun ini, di musim COVID ini kita dapat apa? Kita dapat sesuatu apa yang bisa merubah diri kita. Bukan hanya menghindar COVID lalu sibuk dengan vaksin yang akan segera datang atau sudah datang, lalu sibuk kapan COVID ini berakhir. Tetapi sebagai orang yang mau belajar, sebagai orang yang mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan, kita harus lebih fokus dapat apa saya selama musim COVID ini. Sebab COVID ini adalah pelajaran, musim ini adalah didikan. Yang terpenting adalah bukan tentang apa, bukan bagaimana terjadinya, dari mana COVID ini berasal, lalu kapan menyudahinya, bagaimana menyudahinya. Yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah apakah selama musim COVID ini kita mendapatkan sesuatu, ya. Jadi statementnya yang benar adalah bukan bagaimana cara kamu belajar, bagaimana cara kamu mengetahuinya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menjadi apa. Itu jauh lebih penting. Sudah berubahkah kita mengalami perubahan di masa-masa ini? Jadi yang terpenting bukan tentang apa, tetapi setelah mengalami itu, setelah belajar itu, apa yang kita alami. Dengar khotbah tidak dapat menghidupi kita. Tetapi kalau orang berkata dia adalah orang yang dengar-dengaran, artinya orang yang mendengar khotbah dan melakukannya, maka itulah orang yang akan selamat dan dibenarkan oleh firman Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran, tetapi mereka tidak pernah mau diajar. Mereka tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran itu artinya mereka tidak menjalani kebenaran itu. Hanya sekedar tahu tapi tidak menjalani. Suka belajar, seminar ini, seminar itu. Dengar khotbah ini, dengar khotbah itu, tapi tidak mengenal kebenaran. Artinya sebatas pengetahuan, tidak menjalaninya. Nah, kita buka dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 7. Inilah ciri manusia akhir zaman. Ya, 2 Timotius 3 ayat 7. Setelah Rasul Paulus tuliskan ciri-ciri manusia akhir zaman, maka di ayat 7 dia berkata bahwa yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa banyak orang selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Artinya mengenal kebenaran di sini tidak melakukan, tidak menjalani kebenaran. Ya. Saya ingin beritahu bahwa mengikuti seminar, mengikuti khotbah itu baik. Tetapi tanpa disertai dengan menjalaninya dan melakukan kebenaran, itu justru akan lebih berbahaya. Kenapa? Sebab saudara akan semakin bertambah pandai,
Tetapi saudara bukan menjadi pelaku firman, hanya pandai di teori. Persis sama seperti orang Farisi dan orang Saduki yang tahu seluruh Taurat sampai titik komanya mereka tahu. Tetapi mereka tidak pernah menjalaninya. Akibatnya mereka menjadi hakim di antara teman-temannya, di antara sesama manusia. Mereka menjadi orang-orang yang hipokrit, munafik, karena mereka menuding orang, tetapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran, ya. Oleh karena itu inilah berbahayanya orang yang belajar tapi tidak melakukan. Dia akan semakin pandai, semakin luas pengetahuannya, tetapi dia tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, malam ini saya ingin kita belajar hal-hal yang bisa kita hindari agar kita bisa mengenali hati kita ini sebetulnya mudah diajar atau tidak. Hati kita ini sebenarnya kondisinya bagaimana? Sebab hati ini menipu. Kita seringkali bilang bahwa hati ini baik, hati ini sebetulnya hati ini dia licik untuk mengajari kita melawan kehendak Tuhan. Nah, baik, yang pertama, ciri orang yang mudah diajar. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dengan seluruh kebenarannya. Ciri ini penting. Setiap kita harus mau percaya bahwa kebenaran Tuhan itu adalah satu-satunya cara. Kita mau berubah dengan cinta Tuhan, ya, dari kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka tidak percaya, ya, kalau sekarang kita tidak percaya, bagaimana kita mau benar? Jadi kita harus percaya dulu, ya. Tidak heran kalau banyak orang ke gereja tetapi tidak percaya. Hanya sekedar ke gereja, hanya sekedar mau lihat di gereja dapat apa, tetapi tidak benar-benar untuk berubah. Ke gereja hanya sebagai satu rutinitas. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Mari kita lihat dalam kitab Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ayat 5 dan ayat 6 tidak bisa dipisah. Kalau kita percaya maka ayat 6 berkata kita akan mengakui dia di setiap jalan kita. Artinya kita akan melakukan firman-Nya. Kita tidak akan menentang firman-Nya. Kita tidak akan menyepelekan firman-Nya. Bukan masuk kiri keluar kanan. Tetapi betul-betul kita mengakui di dalam hati. Maka dikatakan dia akan membuat jalan kita lurus. Dan kita menuju kepada keselamatan yang kekal. Inilah yang saya garis bawahi hari ini. Orang Israel seringkali percaya hanya dengan mulutnya. Yesaya sampai katakan, bangsa ini beribadah kepadaku hanya dengan mulut dan bibirnya. Hatinya menjauh daripadaku. Hatinya tidak berubah. Hatinya tidak mau melakukan kehendakku. Ya. Nah, di dalam Yohanes 18 ayat 37, kita melihat bagaimana Pilatus akhirnya mengakui bahwa setiap kebenaran itu ada di dalam Kristus. Inilah yang kita garis bawah yang pertama, kita harus percaya. Dan bukan saja percaya akan kebenaran yang akan memerdekakan kita, tapi kita juga mau melakukannya di dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, orang yang mudah diajar adalah orang yang menyadari banyak hal yang belum saya tahu. Nah, ini menjadi penting. Banyak di antara kita yang malas belajar. Tidak mau lagi baca firman Tuhan, tidak mau lagi berdoa. Karena menganggap sudah tahu Alkitab. Karena menganggap sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang seperti ini akan menjadi keras kepala. Karena dia tidak mau belajar. Dia merasa sudah tahu. Alkitab Tuhan Yesus katakan
Aku datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Orang yang merasa tahu segala hal seolah-olah dia sehat. Nah, orang yang seperti itu dia tidak akan mendapatkan banyak dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk orang yang sakit. Maria menyadari ini. Dia banyak tidak tahu. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus datang, dia duduk di bawah kaki Tuhan dan dia memperhatikan setiap kalimat, titik koma dari setiap firman yang dia dengar. Berbeda dengan Marta. Belum apa-apa Marta sudah merasa tahu. Dan dia merasa firman itu tidak penting. Lebih penting makan dan minum secara jasmani. Akibatnya Tuhan menegur Marta dan berkata, Marta, engkau tidak tahu apa yang penting, dan Maria sudah mengerjakannya. Nah, kita lihat dalam Yohanes 25 ayat 21, beberapa ayat ini bahwa kita memang masih perlu belajar ya. Yohanes 5 ayat yang ke-21 ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan untuk menyerahkannya, dan penghakiman itu seluruhnya kepada Anaknya. Nah, kita pindah ke Yohanes 13 ayat yang ke-7. Iya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, di dalam kitab-kitab Yohanes ini diajarkan bagaimana bahwa sekarang kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Berbeda dengan dulu waktu Tuhan belum bangkit. Ya, Tuhan masih menjadi manusia, tapi sekarang kita hidup dalam dunia yang baru, ciptaan baru. Ya. Karena Yesus sudah bangkit, kita pun juga seperti orang yang lahir baru. Nah, orang yang lahir baru perlu banyak belajar. Karena kita ada di satu dunia yang baru. Nah, di dalam Yohanes 13 ini lebih jelas lagi dikatakan, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kapan itu? Waktu kita mau belajar. Dan belajar itu tidak bisa sekaligus, tidak cukup sekali. Tidak cukup hanya waktu Natal, tidak cukup hanya waktu Paskah, tetapi yang namanya belajar itu adalah seumur hidup, hari demi hari, berkembang, ya. Sebab firman Tuhan katakan, siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Masih banyak hal yang belum ku ketahui, tetapi sekarang ini aku hanya bisa memberikannya sedikit demi sedikit kepadamu. Karena itu hari ini kita menyadari, kita perlu banyak belajar. Musim COVID ini adalah contoh yang baik. Kita terkaget-kaget di awal tahun ini. Bagaimana ada satu penyakit baru yang begitu ganas, yang sampai sekarang tidak terkendali, masih belum terkendali, begitu ganas dan merusak seluruh rencana kita sepanjang tahun 2020 ini. Dan kita belajar, kita juga baru tahu sekarang betapa lemah, betapa rapuhnya manusia. Antibodinya ternyata tidak bisa menangkal virus yang satu ini. Dan dengan mudah virus COVID-19 ini merusak paru-paru kita kalau kita terpapar. Kita baru tahu sekarang, hanya dalam hitungan hari paru-paru itu bisa rusak dan sebagainya. Kita baru menyadari tahun 2020 hidup kita sangat rapuh, sangat lemah. Nah, itulah contoh. Banyak hal-hal yang perlu kita belajar. Nah, jadi yang ketiga sekarang yaitu hati yang mudah diajar. Memiliki hati yang mudah bertobat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, ya. Daud adalah seseorang yang tidak suci. Dia juga mengalami yang namanya godaan. Bahkan dia sampai melakukan dosa yang sangat keji. Dia berzina, dan setelah berzina, suami daripada wanita yang dia zinahi dia bunuh.
Nah, waktu Nabi Nathan menegur dia, dia langsung bertobat. Dia tidak pakai alasan ini itu, dia tidak menghindar ke kanan ke kiri, tetapi dia berkata, itulah aku, ampuni aku Tuhan, basuh aku dengan darahmu, dengan kuasa darahmu, kembalikan roh sukacita itu, biar ada di dalam hadiratku. Nah, di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, mari kita baca ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Apakah orang bodoh ini benar-benar bodoh secara dunia, secara IQ? Tidak. Kenapa? Karena dia merasa lebih pintar dari hikmat. Bayangkan. Dan memang itu bukan sekedar merasa, memang benar. Hikmatnya melebihi hikmat yang ada, tetapi dia menghinakan semua hikmat itu, akhirnya dia menjadi orang bodoh. Ya, kepintaran ada pada dia, tetapi kelakuannya bodoh. Banyak di antara kita tergolong orang yang cerdas, tetapi kelakuan kita menyebabkan kita disebut bodoh. Kepekaan akan kesalahan yang dimiliki Daud biarlah kita miliki juga. Sebelum itu terlambat sehingga orang menyebut kita bodoh ya. Betapa banyak pejabat-pejabat juga yang begitu pintar, begitu luar biasa, profesor, doktor, tetapi melakukan kebodohan dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, misalnya dengan melakukan ini dan itu, dan akhirnya mereka dianggap orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka selalu berkata nggak apa-apa, tidak bahaya, aku bisa mengatasinya. Nah, suatu saat mereka kecewa. Ya. Nah, yang keempat, hati yang mudah diajar adalah hati yang banyak menyimak dan melakukan firman Tuhan. Bukan orang-orang yang membela diri dan selalu berdebat-debat. Kalau mendengar khotbah selalu berdebat-debat, bukan. Tetapi yang menyimak dan mengoreksi dirinya. Amsal yang ke-17 ayat yang ke-28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka pengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, dikatakan di sini lebih baik kita berdiam diri ya, daripada kita berdebat. Firman Tuhan didebat, ada kebenaran didebat. Bahkan orang bodoh kalau dia menyimak itu lebih baik ya dikatakannya. Jadi banyak orang yang sok pintar, sok mengerti, kalau dinasehati debat sana debat sini, dan ujungnya akan ada penyesalan. Yang kelima, hati yang mudah diajar adalah mengerti proses penajaman. Dia mengerti bahwa untuk dia menjadi dewasa, untuk dia menjadi orang yang baik, orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka besi harus menajamkan besi. Artinya apa? Manusia harus menajamkan manusia. Kalau ada proses, kalau ada masalah, ada persoalan, dia mengerti ini semua untuk mendatangkan kebaikan baginya. Bukan dia berdebat, bukan dia marah, tetapi dia tahu teguran ini, didikan ini, supaya dia semakin dewasa, semakin indah di hadapan Tuhan. Bukan dia melawan dan dia berkata, memang siapa kamu bisa tegur-tegur saya. Bukan seperti itu, tetapi dia berkata, ini teguran dari Tuhan dan aku mau melakukannya. Nah, sekarang bagaimana supaya saudara mudah diajar? Ya, ada 3 hal, setelah itu kita selesai. Yang pertama, jangan biarkan kekecewaan, kebencian menguasai hati kita. Itu sangat penting ya. Orang Farisi itu sangat benci kepada Yesus. Oleh karena itu dia tidak bisa belajar, tidak mau belajar. Karena tidak bisa belajar, tidak mau belajar, maka tidak mau merubah diri. Padahal Tuhan Yesus selalu mengajar hal-hal yang baik untuk mereka. Tapi mereka tidak bisa terima.
Karena apa? Karena mereka kepahitan terlebih dahulu. Mereka marah terlebih dahulu. Mereka kecewa terlebih dahulu. Ya. Orang-orang yang kecewa tidak bisa menerima keadaan. Kalau di perusahaan dia akan pindah perusahaan. Kalau di gereja dia akan pindah gereja. Saya beritahu saudara, masalahnya bukan pindah gereja, pindah kantor. Tetapi masalahnya ada di hatimu yang tidak mau dididik. Tidak mau menerima pengajaran, tidak mau mengenal jalan kebenaran Tuhan. Karena itu hari ini bereskan hatimu di ujung tahun ini, menjelang Natal yang indah ini. Biarkan Yesus lahir di hatimu. Yesus tidak akan pernah bisa lahir kalau hatimu masih penuh dengan kekecewaan, hatimu masih penuh dengan kepahitan, hatimu masih penuh dengan kebencian. Bersihkan itu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi sarang penyamun. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita mudah diajar, kita tetap tinggal dalam pengurapan dengan Tuhan. Kita harus intim dan diurapi oleh Tuhan. Banyak orang berkata, saya intim dengan Tuhan karena itu tidak perlu ajar saya. Karena ada ayatnya di dalam 1 Yohanes. Karena yang mengajar kita langsung Tuhan, itu ada ayatnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau engkau betul-betul intim dengan Tuhan, engkau pasti lakukan perintahnya di luar. Seperti tadi, engkau pasti lakukan kehendaknya di luar. Nah, waktu engkau lakukan kehendaknya di luar, itulah yang disebut dengan engkau mengerjakan kebenaran. Artinya engkau intim dengan Tuhan. Jadi artinya intim dengan Tuhan itu perlu dibuktikan di luar. Satu waktu Daud dihina oleh seseorang yang namanya Shimei. Waktu Absalom anaknya memberontak kepada dia. Ada seseorang yang menghina dia. Inilah karma kamu, rasain kamu Daud dan sebagainya dan sebagainya. Waktu itu Panglima dari Daud namanya Yoab sudah menghunus pedang dan akan memenggal kepala si Shimei ini. Tapi Daud berkata apa? Jangan lakukan itu Yoab, karena ini pasti Tuhan yang mengizinkan Shimei untuk menegur aku. Itulah orang yang mau mudah diajar. Itulah Daud yang tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dia peka bahwa kejadian ini untuk menegur dia. Dia tidak menyalahkan Shimei yang memaki-maki dia sepanjang jalan. Mengata-ngatai dia sepanjang jalan. Tetapi dia peka karena Daud intim dengan Tuhan. Dia berkata, jangan sentuh Shimei. Sebab ini Tuhan yang sedang menegur saya. Dan akhirnya dia tidak membunuh Shimei. Ya, kita mau belajar seperti Daud ini. Dia tidak berkali-kali ditegur, tapi sekali ditegur dia langsung sadar. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mudah diajar? Perhatikan, setiap pengalaman, setiap peristiwa itu adalah didikan dan ajaran dari Tuhan. Ya, dalam setiap peperangan, dalam setiap masalah, ya, itu Tuhan yang sedang mendidik kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa saja, termasuk musim COVID ini. Tuhan bisa pakai waktu kapan saja untuk mendidik kita. Karena itu mari miliki kepekaan untuk mempunyai hati yang mudah diajar. Baik, itulah kiranya firman Tuhan. Dan biarlah dalam setengah jam ini saudara betul-betul boleh mendapatkan poin-poin penting. Karena apa artinya mendengar tanpa melakukan? Apa artinya pintar tapi di luar sana disebut bodoh karena kelakuannya. Kenapa bodoh? Karena tahu teori, tahu banyak, tetapi yang dilakukan berbeda. Karena itu saya berdoa agar saudara bisa mengambil poin-poin penting dan kita betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari sekarang seringkali kami keras kepala tanpa kami sadar. Kami dengar firman tapi kami tidak melakukannya. Kami dengar firman tapi kami melakukan hal yang lain. Sehingga kami disebut orang bodoh.
Tapi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GBI Menhop, agar kami semua menyadari dan mengerti, melakukan firman adalah hal yang terpenting di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, selalu sertai kami. Roh Kudus memberi kekuatan agar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengar, dan damai sejahtera Allah menyertai kami di musim COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima firman ini. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati selalu dan maju terus dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara dan kita jumpa kembali pada hari Sabtu yang akan datang di acara doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.